Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Jadi bisa berupa tarikan. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bekerja pada suatu benda. Nah, gaya ini bisa menyebabkan beberapa perubahan pada benda. Yang pertama bisa mengubah kecepatan benda. Contoh, misalnya bola yang awalnya diam, kita lempar menjadi bergerak. Nah, di situ kita memberikan gaya. Nah, kemudian ada gaya juga mengubah bentuk benda. Nah, di sini contohnya seperti kita menekan tanah liat, membuat sesuatu dari plastisin. Jadi gaya itu bisa membuat benda berubah bentuk. Nah, kemudian yang ketiga, gaya bisa mengubah arah gerak benda. Contohnya seperti seseorang memukul bola sehingga bolanya itu bisa berubah arah. Nah, gaya ini biasanya disimbolkan dengan sebuah tanda panah. Misalkan ada benda di atas lantai. Nah, gaya ini, misalkan benda ini ditarik ke kanan, maka kita simbolkan ada gaya yang menarik benda ke kanan sebesar F. Ya, F ini simbol dari gaya. Seandainya bendanya ditarik ke kiri, berarti bendanya juga ditarik sebesar F1, kita misalkan. Jadi, pada benda ini bekerja bisa 1F atau 2F atau bisa bahkan sampai beberapa F. Nah, disinilah kita menyebutkan bahwa gaya ini bisa bekerja secara bersama-sama pada suatu benda. Nah, ini disebut dengan resultan gaya. Dia resultan gaya ini arahnya bisa searah atau bisa berlawanan. Contoh misalkan seperti contoh ini, yang F arahnya ke kanan, ini kita sebut dengan arah positif kalau ke kanan. Kalau arah ke kiri, ini kita sebut dengan negatif. Sehingga resultan gayanya itu sama dengan F dikurang dengan F1. Ya, seperti ini. Kalau misalkan contoh lain, misalkan ada beberapa buah gaya. Ya, saya umpamakan di sini ada benda yang ditarik ke kanan. Ini F, ini satuannya Newton ya. 10 Newton. Kemudian ada F lainnya lagi yang bekerja F1 itu 12 Newton. Nah, kemudian ada ke kiri F2 17 Newton. Nah, untuk mencari resultan gaya di sini, kita jumlahkan semua gaya yang searah dan kita kurangkan semua gaya yang berlawanan arah. Nah, di sini ada dua gaya yang ke kanan. Tadi kita umpamakan yang gaya ke kanan itu positif, sehingga didapat R
sama dengan F tambah F1 dikurang F2. Nah, karena yang arah ke kanan kita umpamakan positif, yang arah ke kiri kita umpamakan negatif, maka resultannya menjadi seperti ini. F tambah F1 dikurang dengan F2. Sehingga hasilnya adalah 10 tambah 12 kurang 17. Nah, ini hasilnya 22 kurang 17 sama dengan 5 Newton. Nah, karena hasilnya plus, positif, otomatis arah geraknya itu akan ke kanan. Seandainya hasilnya di sini negatif, ya, misalnya hasilnya min. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa arah geraknya ke kiri, bukan kurang dari 1. Min atau plus itu hanya menunjukkan arahnya saja. Nah, saya kasih contoh lain. Contoh yang kedua. Misalkan di atas lantai bekerja 4 buah gaya, F1 sama dengan 10 Newton, F2 15 Newton, F3, nah arahnya ini ke kiri, F3 4 Newton, F4 21 Newton. Nah, kalau ditanya berapakah resultan dan kemanakah arahnya? Nah, di sini kita jabarkan sama seperti soal tadi. R sama dengan yang ke kanan kita umpamakan positif, berarti F1 tambah F2, yang ke kiri negatif, berarti kurang F3 kurang F4. Maka hasilnya di sini adalah 10 Newton tambah 15 Newton kurang 4 Newton kurang 21 Newton. Maka hasilnya ini sama dengan 25 kurang 25. Nah, hasilnya sama dengan 0. Nah, di sini berarti bahwa benda ini tidak bergerak kemana-mana. Karena 0. Berarti dia diam di tempat. Karena arah ke kirinya 25, arah ke kanannya 25. Sehingga gaya di sini disebut seimbang. Ya, resultannya itu seimbang. Dia tidak bergerak ke kiri dan juga tidak bergerak ke kanan. Sekian materi dari saya hari ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.